Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai acara kita pagi hari ini, sebaiknya mana ketuanya? Angkat tangan. Apa namanya? Tukijo siapin berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan nama Bapak Khaironisa Ardita, bisa sering dipanggil Pak Dita. Oke anak-anak. Baik, Bapak akan menjelaskan apa itu pertumbuhan fisik. Pertumbuhan merupakan semua hal yang berkaitan dengan perubahan ukuran organisme dan dapat diamati, seperti perubahan fisik, peningkatan jumlah sel, ukuran kuantitatif, tinggi badan, berat badan, ukuran tulang gigi, dan lain sebagainya. Adapun pertumbuhan merupakan proses peningkatan yang ada pada diri seseorang yang bersifat kuantitatif atau peningkatan dalam hal ukuran. Contohnya, di dalam terdapat peningkatan ukuran tinggi atau berat badan. Jadi, berdasarkan beberapa pendapat, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan adalah proses meningkatnya kondisi tubuh seseorang yang dapat diukur atau bersifat kuantitatif, seperti berat badan, tinggi badan, lingkar badan, dan lain sebagainya tadi. Baik, ada juga beberapa ahli yang mengatakan bahwa perkembangan identik dengan perubahan secara kualitatif. Hal ini berarti bahwa perkembangan bukan hanya sekedar penambahan berapa sentimeter pada tinggi badan seorang anak atau peningkatan kemampuan seseorang, melainkan suatu proses integrasi dari banyak struktur dan fungsi yang kompleks. Di dalam perkembangan ada dua faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal di sini berupa genetik dan atau bawaan yang merupakan modal dasar untuk proses tumbuh kembang anak, misal jenis kelamin, riwayat alergi, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu berupa lingkungan yang memadai, juga dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak secara optimal. Selama masa anak-anak awal, pertumbuhan fisik berlangsung lambat dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan selama masa bayi. Pertumbuhan fisik yang lambat ini berlangsung sampai mulai munculnya tanda-tanda pubertas, yaitu kira-kira 2 tahun menjelang anak matang secara seksual dan pertumbuhan fisik kembali berkembang pesat. Meskipun selama anak-anak pertumbuhan fisik mengalami perlambatan, stunting, keterlambatan motorik kasar dan motorik halus juga justru berkembang pesat. Menurut Papalia mengemukakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan fisik mengikuti prinsip sefalokaudal dan proximosidal modistal. Pertumbuhan terjadi dari atas ke bawah karena otak tumbuh dengan cepat sebelum lahir. Kepala bayi yang baru lahir di proporsi besar. Menurut prinsip proximodistal. Kemudian tangan dan kaki serta jari tangan dan kaki. Anggota badan terus bertumbuh lebih cepat daripada tangan dan kaki pada anak usia dini. Arti dari pertumbuhan fisik ialah pertumbuhan dan perubahan yang terjadi pada tubuh seseorang. Perubahan yang paling jelas terlihat adalah perubahan pada bentuk dan ukuran tubuh seseorang. Ini contoh-contoh gambar yang ada di itu ya anak-anak. Ya Pak. Dari kejadian pertumbuhan dan perkembangan motorik, nanti akan ada nilai-nilai yang ada pada anak usia dini antara lain
Satu, memperoleh pengalaman yang berarti. Di dalam pengalaman gerak yang diperlukan dalam hidupnya dan dapat mendukung terjadinya proses pertumbuhan dan perkembangan dirinya. Sehingga pengalaman inilah yang menjadikan anak semakin memiliki rasa percaya diri. Hak dan kesempatan beraktivitas. Jadi anak itu bisa bermain dengan slow. Dia mau tinju-tinjuan nggak apa-apa lah itu. Keseimbangan jiwa dan raga. Itu berarti ditimbang ya, 2 kilo kata ibu tuh. Mampu menjadi dirinya sendiri. Perkembangan motorik apabila sesuai akan menjadi seorang anak dapat menjadi dirinya sendiri. Masuk ke akhir, ini fungsi perkembangan motorik. Penguasaan keterampilan yang tergambar dalam kemampuan menyelesaikan tugas gerak tertentu. Kualitas gerak terlihat dari seberapa jauh anak tersebut mampu menampilkan tugas gerak yang diberikan dengan tingkat keberhasilan tertentu. Jika tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas gerak tinggi, berarti gerak yang dilakukan efektif dan efisien. Keterampilan motorik yang berbeda, pasti dia memainkan peran yang berbeda juga pada penyesuaian sosial dan kepribadian masing-masing. Sebagai contohnya, sebagian keterampilan berfungsi mendapat penerimaan sosial serta membuat anak menjadi mandiri. Itu bahasa Inggrisnya self help. Itulah. Yang kedua, keterampilan bantu sosial, social help. Ketiga, keterampilan bermain. Keempat, keterampilan sekolah. Jadi intinya pertumbuhan itu yuk semua bertumbuh. Udah. Jadi itu yang hanya dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jadi minta maaf dulu ya pada Tuk Ijo. Tadi Bapak suruh. Jadi Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun